Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fauna Syifa dengan NIM 12210924943. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Islam Negeri ini kelas 5C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang permainan bebas dan permainan tanpa alat. Sebelum kita membahas materi di atas, kita perlu mengetahui apa saja karakteristik bermain, jenis permainan, dan teori dalam bermain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan inti. Yang pertama itu adalah karakteristik bermain pada anak. Yang pertama itu adalah aktivitas bebas, di mana anak-anak bermain dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan. Dan yang kedua itu adalah menyenangkan, di mana permainan yang dilakukan memberikan kenikmatan dan kepuasan kepada batin sang anak. Dan yang ketiga, tidak berorientasi pada hasil, melainkan pada proses hasil akhir anak tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah aktivitas spontan yang dimana cenderung bersifat imajinatif, kreatif, dan spontan. Yang kelima adalah simbolis, melibatkan dunia imajinasi atau simbol angka, huruf. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis permainan. Yang pertama itu adalah permainan fisik, seperti berlari, berlompat, yang melibatkan gerakan tubuh. Kemudian yang kedua, permainan sosial, yang dimana permainan ini berinteraksi dengan orang lain, misalnya bermain peran. Kemudian yang ketiga, permainan konstruktif, yang dimana permainan ini adalah membangun sesuatu seperti balok ataupun Lego. Yang keempat, permainan imajinatif, yang di sini permainan itu bisa bermain peran atau berpura-pura. Yang kelima, permainan aturan, yang dimana mengikuti aturan tertentu seperti bermain papan atau olahraga. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan teori bermain. Yang pertama itu ada teori surplus energi menurut Schiller dan Skinner. Bermain adalah cara anak-anak untuk mengeluarkan energi yang berlebih. Kemudian yang kedua ada teori rekapitulasi menurut Howe. Bermain mencerminkan tahapan perkembangan evolusi manusia. Dan yang ketiga ada teori persiapan menurut Krauss. Bermain sebagai latihan untuk peran kehidupan dewasa. Yang keempat ada teori relaksasi, yaitu bermain sebagai cara untuk melampiaskan ketegangan dan stres. Dan yang kelima, teori kognitif menurut Piaget, bermain mendukung perkembangan kognitif anak, memungkinkan mereka memahami dunia. Kemudian yang keenam, teori sosial menurut Vygotsky, bermain berperan dalam perkembangan sosial, budaya, dan bahasa anak. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian-pengertian dari berbagai macam permainan. Yang pertama adalah permainan bebas, yang dimana jenis permainan ini adalah permainan yang anak-anak bermain tanpa aturan yang ketat atau struktur yang formal. Mereka bebas berekspresi, berkreasi, mengeksplorasi, dan menggunakan imajinasi mereka. Contohnya adalah bermain dengan balok atau boneka. Kemudian yang kedua adalah bermain sendiri. Anak bermain sendiri tanpa melibatkan orang lain. Biasanya dilakukan oleh anak-anak yang lebih muda ketika mereka fokus pada aktivitas mereka sendiri. Ini penting untuk pengembangan kemandirian dan kreativitas mereka. Kemudian yang ketiga adalah permainan mengamati. Anak mengamati anak-anak lain bermain tanpa ikut terlibat. Nah, ini adalah tahap perkembangan awal di mana anak belajar dari melihat perilaku dan interaksi orang lain. Yang keempat adalah permainan paralel, yang dimana anak-anak bermain berdampingan dengan anak lain tetapi tanpa interaksi langsung. Mereka mungkin menggunakan mainan yang sama, tapi setiap anak itu fokus pada aktivitas mereka sendiri. Kemudian yang kelima itu ada permainan asosiatif, yang dimana anak-anak mulai berinteraksi satu sama lain saat bermain meskipun masih belum ada tujuan bersama atau kerjasama yang jelas. Mereka mungkin berbicara dan berbagi mainan, bertukar mainan, tetapi setiap anak itu tetap fokus pada permainan mereka masing-masing. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.